Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saudara-saudaraku dimanapun saat ini Anda berada, di video kali ini Madia akan membahas dari kitab suci Al-Quran, yaitu surah Al-Imran ayat 45, yang mana ini berdasarkan beberapa pertanyaan yang dari umat-umat pengikut Paulus ini yang mencoba untuk menanyakan sambil membantah juga di dalam live Madia kepada akun Prianto Jamasi ini. Oke. Sebelumnya kita dengarkan dulu beberapa diskusi Madia dengan mereka ini, tetapi di sini Madia hanya memfokuskan ke QS Quran surah Al-Imran ayat 45. Nanti kita bahas sama-sama, kita dengar dulu diskusi yang mereka lakukan dan Madia juga ikut masuk pada saat itu. Oke, kita lanjut dulu ya. Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang susunnya dan daungan yang terbuka luas, air dan tercurah dan buah-buahan yang banyak. Nah itu Bang dalilnya. Buah-buahan yang apa? Kenapa nggak disebut itu pohon pisang? Itu ada pohon pisang ya, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Itu gaji surga itu nanti ada pohon pisang Pak. Jangan salah, ada pohon pisang, tapi pisangnya jangan dibayangkan seperti pohon pisang di bumi ini. Itu Watalihin maksud itu bukan pisang. Wah, kamu salah terjemah itu. Pisang itu mos, bukan madut. Wah. Nah, di sini Madia berdiskusi dengan M Kuclok dengan kawan-kawannya itu di akun Prianto Jamasi ya. Kita lanjut dulu ya kawan-kawan. Salah ini. Itu kan bukan Al-Quran Pak, itu kan kitab kuning, kitab apa maksudnya, kitab hadis. Ya ini Quran. Ya, Al-Quran, tapi kan ini salah ini. Salah apa namanya? Salah apa? Tergabung kasus lah pakai C, menyalahkan Al-Quran kasus nanti pakai C, jangan begitu. Ini Al-Quran jangan masalah nanti pakai C, jangan disimpulkan tidak benar. Ini Al-Quran sudah jelas. Ulangin. Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya dan naungan yang terbentang luas dan air yang tercurah dan buah-buahan yang banyak. Quran Al-Waqiah ayat 27 sampai 32. Oke, kawan-kawan yang mau tanya lagi silakan yang lain. Oke, sekarang saya kasih kesempatan buat Pak Mordechai ini. Silakan Pak Mordechai. Terima kasih. Selamat sore, Maria. Selamat sore, Bapak. Ini menurut Al-Quran, saya tanya, menurut Al-Quran yang pertama kali mendatangi Maryam memberitahu kelahiran seorang putra itu siapa? Yang mendatangi Maryam pertama kali itu utusan dari Sang Pencipta. Ya siapa? Namanya malaikat utusan dari Sang Pencipta. Ya malaikat siapa? Malaikat Jibril. Oke, malaikat Jibril. Yakin? Iyalah. Yakin? Yakin atau tidak? Kalau salah bagaimana? Yang jelas Anda maunya apa, tanya apa sih yang mau Anda tanya? Saya tanya yakin atau tidak? Yakin atau tidak? Ya iyalah. Oh iya ya. Apalagi Pak Kece, tolong bukakan QS 3 ayat 45 Pak Kece. Ya, QS 3 ayat 45 ya. Ini kan si
media channel itu nggak paham Quran, makanya kasihan dia bisa baca tapi nggak paham. Ketika para malaikat berkata, Kuat-kuat Pak Kece, kuat-kuat. Ah. Ayat Ayo. 45 ya. Ya. 3 Pak. Ya, qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubasiruki bi kalimati min husmuhu masihu Isa ibnu Maryam wajihan bidunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Nah, Isa lah orang yang dekat dengan Allah, bukan Muhammad. Nah, Jadi terus kalau Pak yang Kece. mengikut Muhammad rugi. Terus Pak Kece yang diberitahu siapa? Oke, nah di sini kan kita tanggapin dulu pakai C ini. Ayat dari Quran surah Al-Imran ini menceritakan akan kedatangan Nabi yang bernama Isa Al-Masih ya, Isa bin putra Maryam. Di sini tidak membicarakan di ayat ini dekat dengan Allah lah apalah, tapi dalam hal ini dia dalam posisi terkemuka di dunia di akhirat ini. Maksudnya adalah bahwa Nabi Isa itu terpilih menjadi seorang nabi dan rasul. Nah, dan dia terkemuka di akhirat apa sih termasuk, dan bisa kita lanjutkan ayat ini, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Ini untuk di akhirat nanti. Berarti kalau termasuk orang-orang berarti bukan hanya Nabi Isa atau Yesus di ayat ini, tetapi apa namanya itu orang nabi dan rasul juga seperti nabi rasul yang lain. Nabi rasul yang lain itu yang seperti Abraham, Ibrahim, Musa, ya, Nabi Muhammad. Nah, itu salah satu juga nabi dan rasul yang lain dalam ayat ini gitu loh. Bukan hanya satu-satunya doang Isa Al-Masih yang didekatkan dalam posisi di akhirat nanti. Tapi kalau untuk di dunia dia didekatkan, bukan didekatkan tapi terkemuka itu terpilih menjadi seorang nabi dan rasul, bukan terpilih menjadi Tuhan seperti di konsili ya, seperti 325 kayak itu konsilinya. Bukan terpilih menjadi Tuhan tetapi terpilih menjadi nabi dan rasul. Yang memilih siapa? Yang memilih Sang Pencipta tetap. Kita lanjut dulu ya. Kece. Maryam, Enggak, yang memberitahu Maryam siapa? malaikat. para malaikat. Para malaikat kan? Iya. Nah, bukan Jibril kan? Maka Jibril banyak sih. Berarti Maria sudah salah Pak Kece. Di situ disebutkan para malaikat kan? Dia tuh udah nggak paham Quran, cuma soal aja di sini. Ya. Halo, kalau Anda mencoba untuk mengoreksi terjemahan. Oh, bukan malah mencoba koreksi. Sekarang di situ para malaikat berarti banyak, bukan Jibril. Jibril itu satu orang. Saya bacakan dulu nih ayat Al-Qur'annya. Ya biar kawan-kawan enak didengar. Aduh. Bacakan Pak Kece. Bismillahirrahmanirrahim. Idzu qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubassiruki bi kalimatin min ismuhu Masih Isa bin Maryam wa min dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Dan ini ingat ya, ingatlah ketika malaikat berkata, mana ada Para malaikat, kamu jangan itu para malaikat. ketika Ini ciri-ciri namanya umat terjemahan ya. Apapun dia coba untuk bantah di situ, kalau ada orang-orang yang mencoba menerjemahkan para malaikat, itu urusan hak dia. Tetapi kita merujuk nanti kita bahas merujuk kepada teks aslinya, yaitu dalam bahasa Arab ya. Tapi tidak apa-apa, kita ikutin dulu ocehan dari orang ini sambil kita nanti bahas ya setelah itu. malaikat berkata, mana paranya? Di mana ya? Para malaikat terjemahkan Pak Kece. Kalau Anda berani menyimpulkan ini Bukan Anda mengatakan menyimpulkan, ini terjemahan ada para. Tolong Anda bacakan mana ayat Al-Qur'an yang mengatakan para. Ini masalah, ini Anda berani berubah-ubah. Oh tafsir Al-Qur'an. tidak, kita baca terjemahan. Coba tolong. Nah, inilah namanya umat terjemahan. Kita baca terjemahan bilangnya. Padahal di dalam Islam itu yang utama adalah teks aslinya. Pada saat Al-Quran menjelaskan isqolatil malaikatu, malaikatu sudah dalam posisi bentuk tunggal, bukan bentuk jamak.
isqalatil malaikatu ya Maryamnya. Jadi pada saat itu malaikat berbicara kepada Maryam. Berbicara kepada Maryam artinya satu malaikat berbicara kepada Maryam. Yang mewakili malaikat itu tentunya malaikat Jibril. Kalau dikatakan oleh orang ini ngotot dalam teks aslinya ini isqalatil malaikati, tidak cocok. Banyak malaikat tuh kasiratul malaikat, itu baru banyak malaikat, tapi di sini tidak ada kasirahnya, tidak ada bentuk jamaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan malaikat ini banyak, dia berbicara kepada Maryam, yang jutaan malaikat tuh banyak, ya telinga Maryam ya nggak bisa dengar. Semua malaikat, ribuan jutaan malaikat datang ke Maryam, itu kan secara logikanya juga nggak otak nggak nyambung. Kita kan dari teks ini sudah kelihatan isqalatil malaikatu ya Maryamu innallahnya. Berarti ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam. Nah, berarti dia sendiri ini. Kalau malah dikatakan para malaikat, itu artinya banyak malaikat, berarti ribuan malaikat datang ke Maryam. Itu logika yang nggak nyampe, yang nggak nyambung ya. Tapi nggak apa-apa, kita ikutin dulu umat terjemahan ini ya. Terjemahkan, aku mau dengar. Oke, saya bacakan ya. Ya. Dari mana? Terjemahan dari mana? Terjemahan Saya dari mana? bacakan, dengar. Tafsir Mutasar. Markas tafsir Riyadh. Dengar. Di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid dalam kurung Imam Masjidil Haram. Ya kan? QS 3 ayat 45. Hai Rasulullah, ingatlah ketika para malaikat menyeru Maryam. Para malaikat. Tidak ada para malaikatnya, tidak ada Pak. Malaikat aja itu. Ketika malaikat berkata tidak ada paranya. Paranya. Tolong disentuh punya saya. Tidak ada paranya Pak. Itu cuma malaikat. Sekolah malaikat itu bentuk tunggal, tidak ada. Kalau bentuk Itu bisa dibaca itu apa KC? Kalau malaikatum itu berarti banyak, ini malaikat aja. Malaikat Itu baca di layar. Baca di layar ada para malaikat. Nah, para malaikat berkata, Bukan saya menafsirkan Madia ya, itu yang tertulis ya. Maaf ya Madia ya, bukan saya menafsirkan, saya tidak punya hak. Kami membacakan yang tertulis. Kami membacakan yang tertulis. Yang ditampilkan ini dari mana kawan? Kemenang. Apa? Dari Kemenang, Kementerian Agama. Tahun berapa cetakannya? Tahun berapa cetakannya? Nggak usah mutak-mutik itu, yang jelas kamu yang salah. Ini saya baca Kemenang ya. Ini saya baca Kemenang ya. Ini saya baca Kemenang tahun 90. Kamu nggak ngerti Al-Quran juga. Ini saya baca Kemenang tahun 1990. Udahlah Madia, begini Madia. Biarkan pemirsa yang menilai Madia. Pemirsa yang menilai, penonton yang menilai. Saya baca Kemenang tahun Anda 1990. percuma. Anda tahun berapa itu? Tolong lebih dijawab dulu. Anda yang Anda buka di tahun berapa cetakannya? Di Google ini yang bisa. Iya itu tahun berapa? Saya tanya itu ada cetakan. Nah, ini orang ini sebenarnya membaca di artikel-artikel saja. Artikel, kemudian artikel itu menyesatkan terjemahan ayat Al-Quran, tapi dia nggak bisa menyesatkan teks aslinya karena teks aslinya di dalam bahasa Arab ya. Nah, teks aslinya dalam bahasa Arab isqalatil malaikatu ini merujuk ke satu orang karena dia berkata ke Maryam ya. Maryam ini tunggal juga. Jadi kalau banyak malaikat, ribuan malaikat berkata kepada Maryam sendirian, secara logika nggak masuk akal gitu loh. Secara teks juga nggak masuk akal, secara logika juga tidak masuk akal. Jadi yang benar dalam teks ayat ini adalah malaikat ini tunggal diwakilin oleh Jibril yang berkata kepada Maryam. Ini secara logikanya sudah jelas dari teks ini. Belum kita merujuk kepada ahli-ahli tafsirnya nanti ya. Kita dengar dulu ya dari ocehan orang ini. Kalau nggak ada cetakannya udah jelas ini atas nama Harusnya kalau mengerti, yang jelas perkataannya seperti itu.
Kamu jangan ngelak-ngelak seperti itu. Biar bisa ditelusuri. Ini saya ada data Kementerian Agama edisi tahun 1990 cetakan dari Kementerian Agama. Ada berapa itu mengatasnamakan Kementerian. Sikapnya jelas Al-Imran ayat 45. Itu ya. Jelas ya. Ya gini, biar bisa ditelusuri kawan. Ini biar bisa ditelusuri. Anda menerjemahkan itu Kementerian Agama kan mengatasnamakan Kementerian Agama tuh. Nah itu cetakan tahun berapa? Biar bisa ditelusuri. Tolong dicek. Oke ya, kita bahas saja ya langsung mengenai surah Al-Imran ayat 45. Mari kita ke tafsirnya ya, pembahasannya langsung. Oke, nah kita merujuk ke terjemahan Kementerian Agama ya, edisi tahun 1990. Saya bacakan dulu artinya bacaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمات منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang darinya. Namanya Isa, putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala." Ya. Nah, di sini sudah cukup jelas ya dari terjemahannya ini. Maryam ya, ketika malaikat berkata, ini mengandung makna malaikat ini sendiri, karena bukan para malaikat. Kalau para malaikat berarti malaikatnya itu banyak. Itu bertentangan dengan Maryam itu sendiri yang sendirian. Tidak mungkin malaikat berkata kepada Maryam yang sendiri yang jutaan malaikat itu, tidak mungkin. Secara logika pun terbantahkan itu. Dan dirujuk kepada terjemahannya pun ternyata tidak pas. Jadi orang-orang tadi ngotot itu dalam posisi ya mengotot doang gitu loh, tapi sebenarnya tidak sesuai dengan fakta dan yang sebenarnya dalam posisi ini. Nah, ini saya tampilkan juga perkembangan dari tafsir-tafsirnya ini menurut Al-Imran ayat 45 ini ya. Sambil kita melihat ini, saya tampilkan juga hasil diskusi ya, masih yang tadi kita lanjutkan dulu sedikit lagi. Ada pertanggungjawaban loh ini, Kementerian Agama edisi tahun 1990. Awalnya kita berkata, saya ada tanggung jawabnya. Berarti Al-Quran ini udah nggak jelas dirubah-rubah. Ya. Saya itu cetakan tahun berapa nanti ditelusuri. Saya punya saya Kementerian Agama. Nah, ini kan Pak Kece melontarkan kembali masalah Al-Quran ini, katanya dirubah-rubah lah, bla bla lah seperti itu. Jadi ini sifatnya ini sebenarnya dalam posisi dia mengatakan seperti itu hanya untuk apa ya, komen kosong doang gitu lah ya. Sebenarnya tidak apa namanya sesuai dengan fakta yang sebenarnya ya. Jadi dalam posisi ini dia simpulkan dulu bahwa ternyata dalam diskusi yang tadi itu mereka hanya mengeyel pertama. Yang kedua, mereka cuma membaca artikel terjemahan tanpa bisa membuktikan itu artikel sumbernya berasal dari mana. Begitu dia tanya tadi sumbernya, dia nggak berani menyebutkan atau memang nggak ada sumbernya. Hanya percaya artikel-artikel yang tersebar di dalam YouTube maupun Google itu sendiri. Nah, inilah kelemahannya ya, mereka itu nggak ngerti yang pertama itu. Dan dia menyangka terjemahan itu bisa menjadikan dasar kuat. Padahal tidak. Apabila terjadi perbedaan dalam terjemahan,
maka harus dirujuk ke bahasa aslinya dalam Quran surah Ali Imran ayat 45 ini gitu loh ya. Oke, demikian ya yang bisa Madia sampaikan untuk bahasan kali ini. Kurang lebihnya Madia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.